Bismillah, Assalamualaikum. Halo semuanya, terima kasih masih mau menyimak kisah misteri di YouTube channel Wayne Anthony. Sebelum saya membacakan kisahnya, saya ingin mendoakan teman-teman semua agar selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan dipermudah segala urusannya. Tentunya selalu bahagia ya. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya di YouTube channel Wayne Anthony. Sore itu langit di atas desa kecil di Jawa Timur tampak memerah. Awan tipis berarak lambat, seolah membawa tanda perubahan besar yang akan datang. Di rumah kayu sederhana milik keluarga Ratna, suasana tegang menyelimuti. Kursi-kursi telah disusun di ruang tamu. Tikar pandan digelar dan aroma teh hangat bercampur dengan kue cucur masih mengepul di atas meja. Ratna duduk di pojok ruangan, menunduk. Padanya sibuk memperhatikan kue-kue yang ada di piring, memastikan semuanya pas. Wajahnya cantik, namun lugu. Matanya yang besar, tampak kosong seperti kehilangan cahaya. Sejak pagi, ibunya, Bu Murni berulang kali berpesan agar ia bersikap manis, menerima semua yang akan terjadi, dan tidak mempermalukan keluarga. Ratna hanya mengangguk, meski dalam hatinya ada rasa asing yang terus berputar-putar. Tak lama kemudian, suara derit pintu kayu terdengar. Rombongan tamu datang. Di depan tampak seorang perempuan paruh baya, mengenakan kebaya hitam berbordir emas. Gelung rambutnya tinggi, wajahnya penuh wibawa, namun dingin. Bibirnya tersenyum tipis, seolah menyembunyikan sesuatu. Dialah Bu Suminah, orang yang paling banyak diperbincangkan di daerah itu. Kaya raya, berkat usaha pabrik rokoknya, ia dihormati sekaligus ditakuti. Di belakangnya seorang pemuda berwajah pucat ikut masuk. Dialah Jatmiko, anak tunggal Nyai Suminah. Badannya tegap, tapi sorot matanya tampak redup, seperti orang yang dipaksa menjalani sesuatu. Nuwun sewu, suara Bu Suminah datar tapi tegas, membuat seisi rumah langsung menunduk memberi salam balasan. Pak Sardi, ayah Ratna, buru-buru menyambut dengan wajah penuh hormat. Monggo, mlebet. Tangannya sedikit gemetar saat mempersilahkan tamu duduk. Obrolan ringan pun dimulai. Tentang cuaca, tentang panen tembakau yang gagal, hingga kabar beberapa warga yang sakit. Tapi semua orang tahu, inti pertemuan ini bukan basa-basi itu. Semua mata sesekali melirik ke arah Ratna yang masih menunduk, pipinya memanas. Pak Sardi, Bu Murni, ucap Bu Suminah akhirnya, dengan suara yang tenang namun penuh penekanan. Kedatangan saya hari ini punya maksud baik. Saya ingin melamar putri panjenengan, Ratna, untuk saya jodohkan dengan anak saya, Jatmiko. Kata-kata itu langsung membuat ruang tamu hening. Sejenak hanya terdengar suara jangkrik dari luar rumah dan dengus nafas para tamu. Wajah Pak Sardi berubah kaku, sementara Bu Murni tampak menunduk, menahan senyum getir. Mereka berdua sebenarnya tidak menyangka lamaran itu akan datang secepat itu. Alhamdulillah, tentu ini suatu kehormatan besar, jawab Pak Sardi, meski suaranya terdengar kaku. Ia melirik ke arah Ratna, seolah meminta restu. Ratna menelan ludah, jantungnya berdegup kencang, cepat. Keringat dingin mulai muncul di pelipis. Ia tak pernah membayangkan bahwa dirinya akan dipinang keluarga kaya raya seperti Bu Suminah. Namun, rasa aneh merayap di tubuhnya. Tatapan Bu Suminah yang kini mengarah langsung kepadanya terasa menusuk. Ada hawa dingin yang tak bisa ia jelaskan. Warga desa yang ikut hadir sebagai saksi mulai berbisik-bisik. Sebagian terkesima, sebagian heran. Wah, Ratna kok bisa sampai dilirik Bu Suminah ya? Bisik seorang ibu dengan nada tak percaya. Anaknya kan wong biasa, bukan siapa-siapa. Yang lain hanya mengangguk sambil menyunggingkan senyum penuh tanda tanya. Sementara itu Ratna menunduk makin dalam. Ingat pesan ibunya. Dok, jangan bikin malu keluarga. Kalau mereka mau menjadikanmu menantu, terimalah. Mungkin rezekimu akan terbuka. Kata-kata itu menghantam benaknya berulang kali. Ia merasa seperti burung yang sayapnya dipotong, tak punya pilihan selain diam. Jatmiko, yang duduk di samping ibunya, tak banyak bicara. Sesekali matanya bertemu dengan Ratna, hanya sekilas. Ada gurat kesedihan di wajahnya, seolah ia juga terjebak dalam permainan takdir yang dipaksakan.
Namun senyumnya yang kaku tetap terpasang mengikuti arahan Doro Sumina. Setelah beberapa saat, Bu Suminah mengeluarkan bingkisan dari tas anyam hitam yang dibawanya. Ada kain batik, seperangkat perhiasan emas, dan beberapa bungkus rokok dengan merek pabriknya sendiri. Ia meletakkannya di hadapan Pak Sardi. "Ini hanya tanda keseriusan kami, tidak seberapa," ucapnya dengan senyum dingin. Pak Sardi dan istrinya tampak terharu. "Matur nuwun sangat, Doro. Matur nuwun, Bu. Semoga lamaran ini membawa berkah," jawabnya terbata-bata. Hening kembali mengisi ruangan. Semua mata kini tertuju pada Ratna. Gadis itu gemetar, tangannya dingin. Bibirnya bergetar saat akhirnya ia membuka suara. "Nggih, kulo manut mawon, Pak, Bu," katanya lirih. Suaranya nyaris hilang, namun cukup jelas terdengar oleh semua orang. Seketika, senyum lega terpancar di wajah Bu Murni. Pak Sardi mengangguk-angguk puas. Warga yang hadir bersorak kecil mengucap doa restu. Namun di sudut ruangan, Bu Suminah hanya tersenyum tipis. Tatapannya tak lepas dari Ratna, si gadis berweton tulang wangi. Matanya yang hitam pekat seolah menyimpan sesuatu. Ratna merasa tubuhnya bergetar. Hawa dingin menyusup ke tulangnya. Ia mencoba menunduk, tapi tetap bisa merasakan tatapan tajam itu. Waktu berlalu, obrolan berlanjut. Warga desa menikmati hidangan sederhana yang disajikan. Namun, Ratna tetap merasa asing. Suasana yang seharusnya bahagia justru membuat dadanya sesak. Menjelang senja, ketika tamu-tamu mulai pamit, Ratna melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Bu Suminah mendekat, menyentuh bahu sejenak, meminta izin untuk memotong ujung rambutnya, lalu berbisik dengan suara lirih yang hanya ia dengar. Sudah tepat." Ratna tertegun. Di sela bisikan itu, ia samar-samar mendengar gumaman mantra. Kata-kata yang asing, namun terasa berat, seolah ada kekuatan gaib yang menyusup ke telinganya. Perlahan, Bu Suminah menarik tangannya, menyimpan rambut Ratna di sebuah kain hitam. Senyum dinginnya tak berubah. Ratna masih terpaku, tubuhnya lemas, sementara suara mantra itu terus bergema di kepalanya. Dan ketika rombongan Bu Suminah melangkah pergi, langit desa semakin kelam. Angin bertiup kencang, membawa aroma tembakau dan asap rokok yang menusuk hidung. Ratna memejamkan mata, dadanya berdegup keras. Ia tahu sejak hari itu, hidupnya tak akan lagi sama. Waktu terus berjalan. Sore itu, kereta kuda sederhana membawa Ratna berhenti di depan sebuah rumah. Rumah besar, berarsitektur campuran Jawa dan kolonial Londo. Pilar-pilar kayu jati menjulang dengan ukiran halus yang sudah mulai kusam dimakan usia. Atapnya tinggi menjulang, memberi kesan angkuh sekaligus menyeramkan. Rumah itu berdiri tak jauh dari pabrik rokok tua yang menjadi kebanggaan sekaligus misteri daerah situ. Ratna menatapnya dengan perasaan campur aduk. Ia baru saja resmi menjadi istri Jatmiko dan kini harus tinggal di rumah keluarga barunya. Ibunya sempat berpesan, "Sabar ya, Nduk. Hidup rumah tangga butuh ketabahan. Ingat, ini sudah jadi jalanmu." Kata-kata itu masih terngiang di telinga, meski dadanya terasa sesak. "Ratna, ayo mlebu." Suara Bu Suminah terdengar tegas dari depan pintu. Senyum tipis terpatri di wajahnya, tapi sorot matanya tajam, seolah mengawasi setiap gerak-gerik menantunya. Dengan langkah ragu, Ratna mengikuti Jatmiko masuk ke dalam rumah. Aroma kayu tua bercampur asap tembakau langsung menyergap. Ruangan itu luas, dindingnya penuh dengan lukisan wajah-wajah perempuan berbusana kebaya. Namun wajah mereka tampak datar, tanpa ekspresi. Ratna bergidik, matanya terpaku pada salah satu lukisan. Seorang perempuan muda dengan perut membuncit. Tatapan mata di lukisan itu seolah hidup, mengawasinya. "Kenapa toh, Dek?" tanya Jatmiko lirih. Ndak apa-apa ya, Mas," jawab Ratna terburu-buru. Ia tak ingin tampak takut. Malam menjelang. Ratna ditempatkan di kamar yang besar, dengan ranjang kayu berkelambu putih. Jendela kamarnya menghadap langsung ke arah pabrik rokok yang berdiri angker di kejauhan. Bangunan bata merah itu tampak tua. Beberapa bagian temboknya ditumbuhi lumut. Tumpukan bahan-bahan menjulang tinggi di area belakang pabrik. Saat makan malam, suasana terasa kaku. Bu Suminah duduk di kursi besar seperti ratu, sementara Ratna dan Jatmiko duduk berhadapan. Makanan tersaji lengkap, sayur lodeh, ikan asin, dan nasi hangat.
Namun, Ratna hanya bisa menyuapkan sedikit ke mulutnya. Rasa mual yang aneh menyerang sejak ia duduk di meja makan. "Kenapa ndak habis, Dok?" tanya Bu Sumina dengan senyum tipis. Ini perut saya kok agak enek, Bu," jawab Ratna pelan. Bu Sumina menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Dibiasakan ya, mungkin kamu masih merasa asing. Rumah ini akan menerimamu, Dok, kalau kamu bisa menerimanya juga." Ratna menunduk. Kata-kata itu terdengar seperti pesan sekaligus ancaman. Malam semakin larut. Ratna mencoba memejamkan mata di ranjangnya, namun sulit. Angin malam menerobos celah jendela, membuat kelambu bergetar pelan. Tiba-tiba, telinganya menangkap suara lirih yang membuat tubuhnya menegang. Suara seorang perempuan yang bersenandung dari kejauhan. Ratna menahan nafas. Bersamaan dengan suara itu, terdengar pula suara lain, tangisan bayi. Suaranya melengking, lirih, kadang jauh, kadang terasa sangat dekat, seakan berasal dari arah pabrik rokok. Ia bangkit menatap jendela. Pabrik tua itu tampak gelap, tak ada tanda kehidupan. Namun, suara itu dan tangisan bayi itu terus terdengar, bercampur jadi satu. Ratna menggenggam dadanya, tubuhnya bergetar. "Dek," suara Jatmiko tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Ia masuk pelan, wajahnya pucat. "Tidurlah, jangan dengarkan apapun di luar." Ratna menoleh bingung. "Mas, sampean tahu suara itu? Aku dengar ada suara bayi menangis juga." Wajah Jatmiko kaku. Ia menggeleng cepat. "Udahlah, biarin saja. Kamu jangan terlalu dipikirin." Namun ada suaranya terdengar aneh. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ratna ingin bertanya lebih jauh, tapi Jatmiko buru-buru pamit keluar. "Tidurlah, Ratna. Besok kau butuh tenaga." Ratna menatap pintu yang tertutup kembali. Hatinya semakin gelisah. Keesokan paginya, Ratna mencoba berkeliling rumah besar itu. Lorong-lorong panjang dengan lantai kayu menimbulkan suara berderit tiap kali ia melangkah. Di salah satu sisi rumah, ia menemukan sebuah pintu kayu besar yang dikunci rapat dengan gembok besi tua. Ratna mendekat, menempelkan telinganya. Dari dalam, samar-samar terdengar bunyi berdesis seperti suara orang berbisik. Ratna hampir menyentuh gagang pintu. Namun tiba-tiba terdengar suara keras. "Ratna?" Ia terkejut. Bu Sumina berdiri tak jauh darinya. Wajahnya dingin, tatapannya menusuk. "Itu kamar lama. Tidak boleh ada yang masuk, termasuk kamu," ucapnya tajam. Ratna menelan ludah. Maaf Bu, saya hanya penasaran." "Penasaran itu kadang membawa cilaka," balas Bu Sumina, kemudian berbalik tanpa menoleh lagi. Ratna merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia buru-buru pergi dari sana, mencoba mengalihkan pikirannya dengan membantu di dapur. Di dapur, seorang juru masak tua bernama Mbok Sarti sedang sibuk mengulek sambal. Wajahnya keriput, matanya cekung, namun sorot matanya penuh perhatian. Melihat Ratna datang, ia tersenyum getir. "Duk, sini, ayo, sini, bantuin si Mbok ya," ajaknya lembut. Ratna mengambil pisau dan mulai memotong sayuran. Mereka terdiam sejenak. Hanya suara ulekan yang terdengar. Lalu tanpa menoleh, Mbok Sarti berkata lirih, "Duk, hati-hati neng kene yo." Ratna terhenti, menoleh bingung. "Maksud Mbok?" Mbok Sarti menatapnya dengan mata redup. "Pokoknya ojo nganti kebobolan. Sing sabar wae, sing penting kowe hati-hati." Ratna makin bingung. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi langkah kaki Bu Sumina terdengar mendekat. Mbok Sarti langsung diam 1000 kata. Pura-pura kembali sibuk. Ratna hanya bisa menggenggam sayuran di tangannya erat-erat. Jantungnya berdegup kencang. Malam itu, Ratna kembali mencoba tidur, tapi ketakutannya semakin menjadi. Begitu ia memejamkan mata, mimpi aneh datang menghantam. Ia merasa tubuhnya diikat dengan tali kasar. Tangannya tak bisa bergerak, kakinya kaku, perutnya terasa berat, membuncit. Meski ia belum pernah merasakan kehamilan, dalam mimpinya ada tangan dingin menyentuh perutnya. Jari-jari panjang dengan sisik kasar meraba kulitnya. Suara perempuan tertawa lirih terdengar di telinganya, bercampur dengan bisikan doa yang asing. Ratna berusaha menjerit, tapi suaranya tercekat. Nafasnya memburu, tubuhnya seolah ditahan sesuatu yang kuat. Ia terbangun dengan keringat membasahi wajah dan punggungnya. Kelambu di sekeliling ranjang bergoyang pelan, seakan ada sesuatu yang baru saja menyentuhnya. Ratna menggigil, matanya terpaku ke arah jendela.
ke arah pabrik tua yang berdiri bisu. Namun di telinganya, gema senandung sedih dan tangisan bayi dari malam sebelumnya kembali terdengar samar, seakan belum benar-benar pergi. Hari-hari berlalu sejak Ratna resmi tinggal di rumah besar itu. Awalnya, ia mencoba membiasakan diri dengan lingkungan baru, meski suasana aneh tak henti menguntitnya. Namun kini, tubuhnya mulai menunjukkan perubahan yang tak bisa ia pungkiri. Suatu pagi, Ratna merasa mual hebat. Ia hampir muntah ketika mencium aroma nasi hangat di dapur Mbok Sarti. Juru masak tua itu buru-buru menyiapkan air hangat dan menyuruhnya duduk. "Duk, piye keadaanmu? Kok wajahmu pucat?" tanya Mbok Sarti khawatir. Ratna menahan perutnya, nafasnya tersengal. "Entahlah, Mbok. Sejak beberapa hari ini aku sering mual, pusing juga, badan terasa lemas." Mbok Sarti menatapnya lama, lalu helaan nafasnya terdengar berat. "Wong wedok enek gejala kaya ngene, biasane wis," ucapnya terhenti, seolah menahan diri. Ratna menoleh dengan dahi berkerut. "Maksud Mbok hamil?" Mbok Sarti tidak menjawab, hanya menunduk. Tatapan matanya kosong, seakan memikirkan sesuatu yang lebih dalam dari sekedar kabar kehamilan. Kebobolan. Kabar itu akhirnya dipastikan beberapa hari kemudian. Ratna benar-benar hamil. Bu Suminah menyambut berita itu dengan sukacita luar biasa. Ia tersenyum lebar, matanya berbinar aneh. "Akhirnya cucu yang kutunggu datang juga," seru Bu Minah sambil menggenggam erat tangan Ratna. Namun genggaman itu terasa kuat, hampir menyakitkan. Jatmiko hanya diam. Senyumnya kaku, seolah ia terpaksa ikut bahagia. Sorot matanya justru murung, penuh kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Hari-hari berikutnya, keanehan mulai semakin terasa. Rasa mual Ratna berbeda dengan ibu hamil pada umumnya. Kadang ia mendengar suara lirih dari perutnya sendiri, seakan ada bisikan yang keluar dari dalam rahim. "Ratna." Bisikan itu samar, terdengar di malam hari ketika ia mencoba tidur. Kadang terdengar seperti suara perempuan, kadang seperti bayi. Ratna menggigil, tangannya refleks memegangi perutnya. "Duh Gusti, apa yang terjadi padaku?" Ia mencoba menceritakan kepada Jatmiko, tapi suaminya hanya menunduk. "Jangan terlalu dipikir, itu mungkin hanya perasaanmu, bawaan sedang hamil," katanya pelan. Namun, nada suaranya penuh beban, seolah ia menyembunyikan sesuatu yang berat. Semakin lama, Jatmiko makin sering termenung. Ia jarang berbicara dengan Ratna, sering duduk sendiri di serambi rumah, menatap ke arah pabrik rokok. Wajahnya penuh rasa bersalah, seperti ada rahasia yang besar yang menekannya. Suatu malam Jumat, Ratna terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari arah belakang rumah. Dengan hati-hati, ia berjalan mengikuti suara itu. Dari balik jendela kecil di dapur, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di halaman belakang, tampak sesajen ditata di atas tikar anyaman. Bunga 7 rupa, kemenyan yang mengepul, dan mangkuk berisi sebuah darah. Seorang lelaki berpakaian hitam tampak meletakkan kepala ayam yang baru saja dipotong. Darahnya masih menetes, merah pekat. Ratna terkejut, menutup mulutnya agar tidak bersuara. Ia tahu malam Jumat sering dianggap malam keramat, tapi apa hubungannya dengan rumah ini? Keesokan harinya, Ratna mencoba menyinggung perihal itu pada Jatmiko. Namun lagi-lagi Jatmiko hanya menggeleng. Wajahnya semakin murung. "Kamu gak usah ikut campur ya. Ada hal yang lebih baik tidak kau ketahui." Ucapan itu justru membuat Ratna semakin gelisah. Ia merasa terjebak dalam rumah penuh rahasia. Mual yang dialaminya semakin parah. Kadang ketika ia sedang sendiri, ia merasakan perutnya bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak lebih dari sekedar janin. Diikuti bisikan lirih. "Aku ada di sini. Aku menunggu apa yang sedang kau kandung." Ratna menjerit pelan. Air matanya mengalir. Ia ingin lari, tapi kemana? Rumah ini sudah seperti penjara. Setiap gerak-geriknya sekarang diawasi. Suatu malam Ratna terbangun karena bau anyir darah menyengat. Ia mengikuti bau itu, kakinya melangkah ke ruang tamu yang remang. Dari sana, terdengar suara lirih, seperti orang membaca mantra Jawa. Dengan hati-hati, Ratna mendekat ke arah suara. Pemandangan yang ia lihat membuatnya tertegun.
Tubuhnya membeku. Di ruang tengah, Bu Suminah duduk bersila di depan sesajen. Tangannya menggenggam mangkuk berisi darah, sementara di hadapannya ada bunga 7 rupa yang berserakan. Tapi, yang membuat Ratna benar-benar takut adalah Bu Suminah menaburkan darah dan bunga itu ke arah dirinya sendiri, tepat ke arah perutnya sendiri. Nyai Kencana Wungu, iki tumbal anyar, rahim anyar, nampi berkat, nampi pangestu. Ratna membeku, mulutnya ternganga. Darah itu menetes ke lantai, menyebarkan bau anyir menusuk hidung. Bunga 7 rupa beterbangan, menempel di kain jari Ratna yang bergoyang tertiup angin malam. Bu Suminah mengangkat wajahnya, senyum tipis menghiasi bibirnya. Matanya menatap lurus ke arah Ratna yang bersembunyi di balik pintu, seakan dia mengetahuinya, tapi membiarkannya. Ratna menutup mulutnya rapat-rapat. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam hatinya ia tahu, kehamilan ini bukan sekedar tentang anak pertama mereka. Ada sesuatu yang lebih mengerikan, sesuatu yang melibatkan dirinya sebagai bagian dari perjanjian kelam. Dan sejak malam itu, Ratna mulai dihantui ketakutan. Di lain waktu, sejak ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Bu Suminah melakukan ritual menyeramkan untuk memanggil sosok bernama Nyai Kencana Wungu, batinnya tak pernah tenang. Apa hubungan semua ini dengan pabrik rokok besar di seberang rumah? Pabrik yang selalu menjadi buah bibir warga, tempat puluhan buruh perempuan menggantungkan hidup, namun sekaligus menyimpan banyak cerita aneh yang jarang berani diucapkan lantang. Siang itu Ratna memberanikan diri, dengan dalih ingin berjalan menghirup udara segar. Ia melangkah pelan menuju bangunan besar berdinding bata merah yang menjulang kokoh. Pabrik rokok milik Bu Suminah yang memang sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu, sejak Catmiko lahir. Konon dari situlah harta kekayaan keluarga itu mengalir deras. Namun entah mengapa, Ratna merasakan hawa aneh begitu mendekat. Udara di sekitar pabrik terasa lebih pengap, seolah ada kabut tipis yang melingkupi. Burung-burung enggan terbang melintasi atapnya, dan suara-suara pekerja hanya terdengar lirih, nyaris berbisik. Ia menempelkan wajahnya ke celah kecil di dinding bambu yang sebagian lapuk. Dari sana ia bisa melihat bagian dalam pabrik. Puluhan pekerja perempuan duduk. Jemari mereka lincah melinting tembakau menjadi batang-batang rokok. Gerakannya cepat, seolah bukan tangan manusia biasa. Mata mereka kosong, wajah pucat, bibir nyaris tak bergerak. Tak ada canda, tak ada percakapan, hanya bunyi kersak-kersuk tembakau yang dilinting. Ratna menahan nafas, dadanya sesak melihat pemandangan itu. Namun pandangannya tiba-tiba berhenti pada sesuatu di bagian belakang ruangan. Sebuah bayangan samar perlahan muncul. Seorang perempuan berdiri tegak, rambutnya panjang menjuntai hingga lantai. Aneh, rambut itu tampak berpendar kehijauan seperti nyala api yang redup. Wajahnya cantik, tapi senyumnya membuat darah Ratna berdesir dingin. Senyum itu tidak ramah, melainkan seperti tatapan pemangsa yang baru menemukan mangsa segar. Dan yang lebih menyeramkan lagi, perempuan itu menoleh lurus ke arah Ratna, tepat ke celah tempat ia mengintip. Ratna terlonjak, cepat-cepat menjauh, tubuhnya gemetar. Bulu kuduknya berdiri semua. Saat ia hendak pergi, sebuah suara pelan menghentikan langkahnya. "Mbak Yu." Ratna menoleh. Seorang pekerja perempuan, tampak lebih muda, keluar dari pintu samping pabrik. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya tampak dihantui ketakutan. Ia mendekat dengan langkah hati-hati, lalu berbisik, "Mbak, lekaslah pergi dari sini. Pabrik ini bukan tempat biasa." Ratna menatap heran. "Kenapa kamu bilang begitu, Dek?" Perempuan itu menelan ludah, suaranya bergetar. "Sudah banyak teman kami yang hilang. Mereka masuk kerja dari kabupaten sebelah, dijemput ke sini, tapi tidak bisa pernah pulang lagi. Katanya dipindah, katanya berhenti, tapi aku tahu mereka tidak pernah keluar dari gedung itu. Semuanya perempuan, muda, dan sehat, dan wetonnya harus khas." Ratna terdiam, jantungnya berdetak keras. "Kau tahu siapa yang mengambil mereka?" Gadis itu menunduk, matanya berkaca-kaca. "Aku tak berani bilang, Mbak, tapi jangan biarkan dirimu terjebak, Mbak, terutama sekarang kau sedang..." Ucapnya terhenti, matanya melirik ke arah perut Ratna yang sudah mulai membuncit. Ratna mundur selangkah, hatinya makin tak tenang. "Kau tahu tentang kehamilanku?" Gadis itu hanya mengangguk pelan, lalu buru-buru berlari masuk kembali ke dalam pabrik.
seolah ada sesuatu yang mengawasinya dan ia tak ingin tertangkap. Ratna terpaku di tempatnya. Perasaan was-was menguasai seluruh tubuhnya. Ia merasa kehamilan ini bukan sekedar kebahagiaan keluarga, melainkan kunci dari rahasia gelap yang sedang berlangsung di balik pabrik itu. Malam harinya, Ratna semakin sulit tidur. Ia mendengar suara-suara aneh dari arah pabrik. Tangisan bayi, lirih, memilukan, seperti berasal dari rahim seorang ibu yang kehilangan. Namun tangisan itu selalu disusul oleh suara lain. Suara tawa seorang perempuan, tawa panjang, dingin, penuh kemenangan. Ratna menutup telinganya dengan bantal. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Tapi semakin ia menutup telinga, semakin jelas suara itu terdengar, seakan masuk langsung ke kepalanya. "Ratna!" Suara itu berbisik memanggil namanya. Ia menjerit pelan, mengguncang tubuh Jatmiko yang tidur di sampingnya. "Mas, bangunlah. Kau tidak dengar? Ada suara, Mas." Jatmiko hanya terbangun sebentar. Wajahnya pucat diterpa sinar bulan. Namun bukannya terkejut, ia justru menunduk dalam-dalam, seolah sudah tahu. "Sudahlah, jangan hiraukan. Itu hanya permainan telingamu," bisiknya lirih. Ratna menatap suaminya dengan bingung dan takut. Mengapa Jatmiko seolah sudah paham apa yang terjadi? Mengapa ia tak pernah mau jujur? Hingga akhirnya, malam Jumat itu tiba. Ratna berdiri di jendela kamarnya, menatap arah pabrik rokok yang menjulang di bawah cahaya rembulan. Udara malam terasa dingin menusuk tulang. Tiba-tiba dari salah satu jendela pabrik, terlihat sosok yang tak asing lagi. Rambut panjang, terurai, berpendar hijau bagai nyala api gaib. Wajahnya putih pucat, matanya merah menyala. Itu dia, sosok Nyai Kencana Wungu. Sosok itu berdiri di balik kaca, tersenyum lebar. Bibirnya merah seolah dilumuri darah segar. Matanya tajam menusuk, lurus ke arah Ratna. Tidak hanya menatapnya, tapi sorot itu mengarah tepat ke perut Ratna. Ratna gemetar, kedua tangannya memegangi rahimnya. Nafasnya tersengal, dadanya seakan diremas. Ia tahu, sejak malam itu, bayangan perempuan gaib itu bukan lagi sekadar cerita. Ia nyata, ia ada, dan ia sedang menantinya. Ratna duduk di tepi ranjang dengan tubuh gemetar. Sorot matanya Nyai Kencana Wungu di jendela pabrik semalam masih terbayang jelas dalam benaknya. Perempuan itu bukan sekedar cerita rakyat, melainkan nyata, dan ia tahu kehadirannya terkait erat dengan kandungan di dalam rahimnya. Pagi menjelang, cahaya matahari menembus jendela kamar. Ratna menatap Jatmiko yang duduk termenung di kursi dekat meja kecil. Wajah suaminya pucat, matanya kosong, seperti menanggung beban yang terlalu berat. "Mas," suara Ratna bergetar, berusaha memecah hening. "Aku tidak bisa lagi diam. Semalam aku melihat dia. Perempuan itu, Nyai Kencana Wungu. Dia menatap perutku. Aku harus tahu, Mas. Sebenarnya apa yang terjadi di rumah ini? Apa yang kalian sembunyikan dariku?" Jatmiko tersentak. Kedua tangannya saling menggenggam gelisah. Ia menunduk dalam, menghela nafas panjang. Lama ia terdiam, sebelum akhirnya menatap Ratna dengan mata yang berkaca-kaca. "Ratna, aku sebenarnya tidak ingin kau tahu. Tapi aku tahu, cepat atau lambat, kau pasti akan melihat semuanya sendiri. Sejak awal, aku sudah salah. Ibuku yang tiba-tiba menjodohkanku dengan dirimu." Ratna menahan air mata. "Kau harus jujur padaku sekarang, Mas. Apa hubungan keluargamu dengan sosok itu? Dan kenapa semua keanehan ini selalu mengarah ke kandunganku?" Jatmiko menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tubuhnya bergetar kecil. Suara lirihnya pecah. "Sejak aku kecil, aku tahu keluargaku tidak sama dengan keluarga desa lainnya. Orang-orang hanya melihat harta, kemewahan, dan pabrik rokok yang selalu ramai. Mereka mengira semua ini hasil kerja keras, padahal ada sosok yang membantu." Ratna menelan ludah, menunggu kelanjutan dengan jantung berdebar kencang. "Pabrik itu," lanjut Jatmiko, "bisa berdiri dan bisa bertahan hingga sekarang karena ada sebuah perjanjian gaib. Almarhum bapakku melakukannya. Saat itu keluarga ini miskin. Sebelum aku lahir, hidup serba susah, hingga akhirnya ia bertapa di tepi hutan dan bertemu dengan sosok Nyai Kencana Wungu. Perempuan gaib itu menawarkan kekayaan tak terbatas, asal keluarga kami mau memberikan persembahan, bukan sembarangan persembahan, melainkan janin dari darah keluarga sendiri." Ratna ternganga, nafasnya tercekat.
Kata-kata itu menghantamnya seperti petir di siang bolong. Jadi selama ini, suaranya nyaris tak keluar. Jatmiko mengangguk perlahan, wajahnya penuh penyesalan. Iya, setiap beberapa tahun kami harus menyediakan persembahan itu. Janin dari rahim istri anak laki-laki keluarga ini. Setelah dipersembahkan, harta akan tetap mengalir, pabrik tetap berdiri, dan nama keluarga tidak pernah jatuh miskin. Air mata Ratna jatuh begitu saja. Dadanya sesak. Dan sekarang aku hanya dijadikan alat untuk itu. Tubuhku, darahku, bayiku hanya untuk menggenapi perjanjian busuk itu. Jatmiko berdiri, mendekat, berusaha menggenggam tangan Ratna. Namun Ratna menepisnya dengan kasar. Aku tidak pernah menginginkan ini, Ratna. Suara Jatmiko parau. Aku hanya disuruh ibuku. Aku sendiri berharap ada jalan keluar. Tapi aku terlalu pengecut. Aku tahu apa yang akan terjadi. Tapi aku tetap membiarkanmu masuk ke rumah ini. Maafkan aku, Ratna. Ratna menatapnya dengan tatapan marah, bercampur hancur. Kalau kau benar menyesal, tolong lindungi aku. Dan bantu aku untuk keluar dari sini. Jatmiko terdiam, tubuhnya lunglai, wajahnya terduduk dalam. Hening panjang memenuhi kamar. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung waktu menuju kehancuran. Ratna akhirnya berdiri, menahan perutnya yang mulai berat. Dalam hatinya, satu keputusan bulat telah ia buat. Ia harus pergi, ia harus keluar. Ia tak peduli kemana. Ia tidak peduli bagaimana caranya. Yang penting, ia dan bayinya selamat dari jerat perjanjian terkutuk itu. Siang itu, saat rumah terasa sepi, Ratna mencoba membuka pintu depan. Namun gagang pintu itu tak bergerak, terkunci rapat. Ia mencoba jendela, tapi semua sudah dipasangi palang kayu. Ia bergegas ke pintu samping, namun juga sama, semua jalan keluar terkunci. Ratna panik, nafasnya memburu. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, dikurung untuk menunggu saat disembelih. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Suara itu berat dan berwibawa. Ratna membeku di tempat, dadanya berdentam keras. Dari balik pintu, muncullah Bu Suminah. Senyumnya tipis, namun sorot matanya tajam, menusuk, penuh kemenangan. "Duk," ucapnya pelan, tapi mengandung wibawa yang membuat bulu kuduk berdiri. "Kamu jangan coba-coba kabur. Aku sudah membayarmu mahal kepada orang tuamu. Semua pintu rumah ini sudah terkunci. Kau tidak akan bisa keluar sebelum waktunya tiba." Ratna terbelalak, tubuhnya gemetar. Ia sadar, niatnya sudah terbaca. Bu Suminah tahu semuanya. Bu Suminah melangkah pelan mendekat, lalu berhenti tepat di depan Ratna. Wajahnya semakin dekat, bibirnya menyunggingkan senyum dingin. "Jagalah baik-baik kandunganmu. Itu bukan hanya anakmu. Itu adalah kunci kejayaan keluarga kita, Ratna." Ratna menatap ibu mertuanya dengan ngeri. Air mata jatuh tanpa henti. Hatinya berteriak ingin melarikan diri, tapi tubuhnya terperangkap. Ia sadar, sejak saat itu ia bukan lagi seorang istri. Ia hanyalah wadah untuk tumbal, wadah untuk wadal. Dan rumah besar itu kini benar-benar menjelma penjara. Malam itu tiba. Ratna didudukan di lantai yang dingin. Tubuhnya sudah diikat dengan tali anyaman pandan dan diselimuti kain mori putih. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun penuh kecemasan. Di hadapannya terhampar lingkaran sesajen. Kemenyan mengepul pekat, bunga 7 rupa berhamburan. Darah ayam segar masih mengalir di mangkuk tanah liat, dan di tengahnya sebatang rokok yang menyala sendiri tanpa ada yang menyalakan. Ruangan itu remang. Kamar yang dulu hampir dibuka oleh Ratna. Dindingnya penuh coretan aksara Jawa kuno dengan warna merah kecoklatan, seolah ditulis memakai darah. Di sudut ruangan tergantung keris tua yang berkilat samar. Ratna ingin berteriak, namun mulutnya hanya bisa mengeluarkan isakan. Suara gamelan lirih terdengar tiba-tiba entah dari mana, seperti akan ada hajatan, bercampur dengan tangisan bayi samar yang membuat bulu kuduknya meremang. Bu Suminah berdiri tegak di depan sesajen, mengenakan kebaya hitam dengan selendang merah melilit pinggangnya. Di tangannya tergenggam dupa yang mengepul pekat. Matanya memancarkan kilatan aneh. Bibirnya komat kamit membaca mantra dengan suara rendah tapi jelas. "Nyai, malam ini aku penuhi janji.
inilah tumbal yang kau minta. Terimalah darah sebagai pengikat kekayaan yang tak akan pernah surut. Ratna menjerit lirih. Tubuhnya meronta meski sia-sia. Jangan, ini anakku, jangan ambil bayiku. Namun Bu Sumina tak menghiraukan. Matanya terpejam, wajahnya larut dalam mantra. Jatmiko berdiri tak jauh dari sana. Tubuhnya tegang, wajahnya pucat pasi. Ia melihat Ratna, istrinya sendiri, terikat di tengah lingkaran persembahan. Dadanya sesak, hatinya remuk. Mas, tolong aku. Ratna merintih, air matanya bercucuran. Kau janji akan menjagaku, tolong. Jatmiko menggenggam rambutnya sendiri, gelisah. Ia menoleh pada ibunya, lalu pada Ratna. Dua dunia menariknya ke arah berlawanan. Sejak kecil ia dididik untuk tunduk pada perjanjian keluarga. Tapi hatinya menolak melihat Ratna menjadi korban. Bu, tolong hentikan ini. Suaranya serak. Jangan lakukan pada Ratna. Dia istriku, Bu. Bu Suminah membuka mata, menatap tajam anaknya. Diam, Jatmiko. Kau tahu apa akibatnya jika perjanjian ini dilanggar? Kekayaan kita akan musnah, pabrik terbakar runtuh, dan seluruh keluarga kita akan dilahap kutukan Nyai Kencana Wungu. Kau sanggup menanggungnya? Jatmiko terdiam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Saat itu udara di ruangan berubah. Angin berhembus dingin. Lilin-lilin kecil yang menyala bergetar apinya. Lalu satu persatu padam. Hanya asap kemenyan yang makin pekat memenuhi dada hingga membuat nafas sesak. Lalu dari balik asap itu muncul sosok perempuan anggun, tinggi semampai, melangkah pelan. Kulitnya pucat kebiruan, seakan tak pernah dialiri darah. Rambut hitamnya terurai panjang hingga menyapu lantai. Namun tiap helainya berpendar kehijauan. Mata perempuan itu memancarkan cahaya hijau redup, seolah dua bara api gaib. Dialah sosok Nyai Kencana Wungu. Wajahnya cantik luar biasa, tapi senyumnya mengerikan, dingin, penuh kuasa. Ia melangkah perlahan mendekati Ratna yang terikat. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi gemerisik seperti daun kering terinjak. Meski lantai ruangan terbuat dari kayu licin, Ratna menggigil, nafasnya tersekat, tubuhnya kaku. Sorot mata Nyai itu menusuk dalam, membuat tubuhnya seolah membeku. Indah sekali. Suara Nyai Kencana Wungu terdengar berat namun merdu, seperti nyanyian yang datang dari dasar sumur. Rahimmu subur, janinmu kuat, ini yang aku tunggu. Ratna berusaha menjerit, tapi suaranya tercekat. Air matanya jatuh deras. Tolong, jangan. Nyai Kencana Wungu tersenyum tipis. Tangannya yang pucat dingin perlahan terulur. Jemarinya panjang, kuku-kukunya menghitam, hitam mengkilat. Ia mendekatkan telapak tangannya ke perut Ratna. Jatmiko melangkah maju setengah. Hentikan, jangan sentuh dia. Namun Bu Suminah segera menghadang, berdiri tegak dengan tatapan menghardik. Menang, Jatmiko, diam. Kau ingin membuat keluarga ini hancur? Biarkan Nyai mengambil haknya. Jatmiko menatap ibunya dengan wajah putus asa. Tangannya mengepal, tubuhnya bergetar. Ia tahu jika melawan, ia bisa kehilangan segalanya, termasuk nyawanya. Tapi jika diam, ia akan kehilangan Ratna dan anaknya. Nyai Kencana Wungu kini berdiri tepat di depan Ratna. Jemarinya menyentuh perut yang membuncit 7 bulan itu. Ia mendesah. Aku merasakan denyutnya, begitu hangat, daging segar yang akan menghidupi kejayaanmu, Suminah. Bu Suminah menunduk kehormat, suaranya penuh takdim. Terimalah Nyai, inilah tumbal janin dari darah keluarga kami. Ratna menjerit, tubuhnya menggeliat mencoba melepaskan ikatan. Tidak, jangan ambil anakku. Namun jeritan itu tenggelam dalam suara gamelan gaib yang makin keras, bercampur tawa panjang Nyai Kencana Wungu yang menggema hingga ke setiap sudut rumah. Jatmiko jatuh terduduk, wajahnya menutupi kedua tangannya. Hatinya terjabik antara bakti dan cinta. Dan saat itu Ratna merasakan sesuatu yang mengerikan. Dingin menusuk, menembus perutnya, seolah tangan itu langsung menembus kulit dan dagingnya. Rasa dingin itu merambat ke rahimnya, membuatnya berteriak sekeras-kerasnya. Ah! Tangannya terikat, tubuhnya gemetar hebat, matanya terbelalak, penuh ketakutan. Ia bisa merasakan tangannya yang dingin, panjang, dan penuh kuasa, seperti meraba langsung ke dalam rahimnya. Jeritan itu menggema, memenuhi ruangan, bercampur dengan tawa Bu Suminah yang puas dan bisikan lirih Nyai Kencana Wungu yang menyeramkan. Malam keramat itu, ritual persembahan benar-benar dimulai. Dan beberapa hari kemudian setelah ritual itu selesai,
Ratna kembali ke rumah orang tuanya. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, matanya kosong. Orang-orang desa yang melihatnya hanya bisa berbisik-bisik. Ratna hanya duduk di teras rumah orang tuanya, memandang kosong ke kejauhan. Ia kehilangan anaknya dan kehilangan separuh hidupnya. Warga pun tahu kasakusuk tentang tumbal pesugihan yang dijalankan oleh pabrik rokok Bu Suminah. Dan sejak malam itu, nama Nyai Kencana Wungu menjadi momok baru yang dibisikkan setiap kali angin malam, membawa bau dupa dan tangisan bayi. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih semuanya. Wayan Antoni pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.